Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lu kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Di antara keistimewaan Nabi SAW, Nabi adalah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kalau Nabi tidak mengetuk pintu surga, surga tidak akan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Kita akan lanjutkan video yang tadi malam teman-teman yang sudah kita reaction. Sebenarnya video tadi malam itu panjang, akan tetapi karena memang dari awal sampai terakhir banyak sekali kerusakannya atau beragam kerusakan, makanya kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di video kali ini di lanjutannya beliau menceritakan ya seorang yang mereka anggap sebagai seorang wali ya, katanya bisa keluar masuk ya, melihat kondisi yang ada di dalam surga dan neraka. Ini luar biasa teman-teman, bisa keluar masuk melihat kondisi yang ada di dalam surga dan neraka. Baik, kita lihat videonya. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Antum perhatikan teman-teman, model-model ceramah mereka ini teman-teman, ketika sudah membuat dongeng-dongeng dusta, melebih-lebihkan atau meninggikan orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang waliullah ya, kemudian di ujung videonya pasti selalu mengatakan inilah keutamaannya melayani keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai mereka mengatakan tidak ada yang masuk neraka jahanam atau semua orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad akan masuk surga. Ini sebenarnya teman-teman adalah bentuk doktrin ya, agar setelah dia berbuat kedustaan, membuat cerita dongeng dusta, kemudian dibumbui dengan kata-kata inilah keutamaan melayani keluarga Nabi Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan maksudnya adalah habaib atau keturunan Nabi Muhammad atau orang-orang yang mereka klaim sebagai orang-orang yang memiliki nasab sampai ke Rasulullah SAW. Ini asli bentuk doktrin teman-teman. Antum silahkan perhatikan ya, setiap model-model ceramah ya, orang-orang dari kalangan yang disebut sebagai seorang habaib ini selalu di ujung-ujung videonya seperti ini teman-teman. Setelah membuat kedustaan, membuat dongeng, pasti di ujung-ujung kalimatnya mengatakan inilah keutamaannya mencintai keluarga Rasulullah, mencintai ahlul bait ya, melayani keluarga Nabi Muhammad, sampai-sampai mengatakan ya tidak ada yang masuk neraka jahanam atau semuanya akan masuk surga, yaitu orang-orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan keluarga atau anak keturunan para nabi seperti anaknya Nabi Nuh ya, ayahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam di neraka jahanam. Coba kita lihat satu video dari Ustadz Firanda Andirja menjelaskan teman-teman, ini berkaitan dengan akidah ya umat Islam ya, masalah surga dan neraka. Ini dia videonya. Di antara keistimewaan Nabi SAW, Nabi adalah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kalau Nabi tidak mengetuk pintu surga, surga tidak akan terbuka. Kata Nabi SAW, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fa astaftihu, maka aku minta untuk dibuka. Fa yaqulul khazin man anta, maka penjaga surga mengatakan kamu siapa? Fa aqulu Muhammad, aku Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, aku diperintahkan untuk buka pintu untuk kamu, dan aku tidak pernah membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Jadi Rasulullah SAW pertama kali karena dia dibukakan pintu surga. Dalam hadis yang lain, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, aku pertama kali yang mengetuk pintu surga. Akhirnya dibukakan bagi Nabi SAW. Jelas hadisnya teman-teman bahwa Rasulullah SAW yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan ini terjadi nanti di hari kiamat.
Kok bisa orang ini mengatakan Habib Abu Bakar bin Salim ya keluar masuk melihat kondisi yang ada di dalam surga? Ini luar biasa sebuah kedustaan. Makanya kita sungguh heran teman-teman, kok bisa ada seorang yang dijuluki sebagai seorang waliullah kok tidak tahu hadis seperti ini. Hadis bahwa Rasulullah SAW yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Lalu dia mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim bisa keluar masuk melihat kondisi yang ada di dalam surga. Bertentangan tidak dengan hadis ini? Sangat bertentangan. Lalu pantaskah ya mereka kita sebut sebagai seorang waliullah? Silahkan antum nilai sendiri teman-teman. Silahkan antum cermati. Antum bisa perhatikan model-model ceramah mereka teman-teman. Sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Sangat-sangat bertentangan. Dan antum sudah jelas mendengar tadi keterangan dari Ustadz Firanda menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat Nabi Muhammad yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Lah ini orang belum terjadi hari kiamat, dia masih hidup di dunia, mengatakan ya bisa melihat kondisi yang ada di dalam surga. Baik, ini ada satu lagi video teman-teman masih berkaitan dengan ya video Ustadz Firanda menjelaskan kita ya masalah seputar surga teman-teman. Ini dia videonya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertama, surga itu sudah ada. Dalam banyak ayat Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Saya sudah sampaikan, kalau ada seorang bos berkata kepada anak buahnya, "Wahai anak buahku, kalau kau kerja dengan kerja yang baik, saya akan bangunkan rumah bagimu." Bos yang lain berkata, ini sebuah perumpamaan. Kalau kau kerja dengan baik, kau tinggal masuk rumah. Ini rumah sudah saya bangunkan, tinggal ambil kunci. Tinggal masuk. Mana yang lebih enak? Yang sudah dibangunkan. Surga itu sudah dibangunkan, sudah ada. Tetapi sudah adakah penghuninya? Jawabannya belum ada. Belum ada. Ya. Karena neraka maupun surga belum ada penghuninya. Paling banter dalam hadis bahwasanya roh-roh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ruhnya berjalan-jalan di surga, tapi jasadnya tidak. Ya. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW tatkala melihat penghuni surga, itu Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga." Bilalnya masih di bumi. Bilalnya masih hidup belum mati. Berarti Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Ya, karena penghuni surga baik, penghuni neraka belum ada. Tetapi dalam riwayat paling banter, ruh-ruh syuhada diizinkan oleh Allah untuk berjalan-jalan di mana di surga. Jelas teman-teman bahwa akidah seorang muslim harus meyakini bahwa surga dan neraka sudah ada, akan tetapi penghuninya belum ada. Kalau dinyatakan bahwa penghuni surga belum ada, berarti belum ada yang memasuki surga dan neraka teman-teman. Lalu gimana ceritanya ini orang yang disebut seorang waliullah Habib Abu Bakar bin Salim bisa keluar masuk melihat kondisi yang ada di dalam surga? Bertentangan tidak teman-teman dengan video ini? Penjelasan dari Ustadz Firanda sangat bertentangan, karena beliau Ustadz Firanda menyampaikan sebuah dalil, sebuah hadis yang sahih. Kalau ruh-ruhnya para syuhada, orang-orang yang gugur membela agama Allah Azza wa Jalla, memang sudah ada di surga, akan tetapi jasadnya belum ada teman-teman. Sebagaimana dinyatakan dalam tafsir surah Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Azza wa Jalla itu mati, akan tetapi sebenarnya mereka hidup dan di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Maka tafsiran dari ayat tersebut yaitu orang-orang yang gugur di jalan Allah Azza wa Jalla, maka ruhnya berkeliaran di dalam surga teman-teman. Tapi bukan jasadnya, hanya ruhnya saja. Kemudian lanjutan dari tafsir tersebut menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mendatangi ruh tersebut, kemudian bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Kemudian ruh-ruh tersebut mengatakan, "Apalagi yang kami minta wahai Allah, sedangkan kami sudah ya bebas berkeliaran di dalam surga." Kemudian Allah Azza wa Jalla mengulangi pertanyaan tersebut ketiga kalinya, ya, "Apa yang kalian inginkan?" Maka ruh-ruh tersebut mengatakan, "Kembalikanlah kami ke dalam jasad kami, kemudian kembalikan kami ke dunia agar kami bisa mati syahid kembali berperang membela agamamu ya Allah." Ini keinginan dari para syuhada, ya, ruh-ruh orang yang mati membela agama Allah Azza wa Jalla. Ini tafsiran dari Quran surah Ali Imran ayat 169. Akan tetapi teman-teman, ini orang ya luar biasa, bukan seorang syuhada, bukan orang yang dijamin masuk surga, hanya diberikan label seorang waliullah. Itu pun label wali ini diberikan oleh kalangan mereka sendiri teman-teman. Berani mengatakan bisa keluar masuk melihat kondisi yang ada di dalam surga. Ini luar biasa. Berani tidak kita katakan ini adalah sebuah kedustaan? Berani. Demi Allah ini adalah sebuah kedustaan. Karena apa? Bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih.
Sedangkan dinyatakan bahwa Rasulullah SAW yang pertama kali akan mengetuk pintu surga, dan itu pun terjadi pada hari kiamat. Kemudian teman-teman, dinyatakan bahwa surga dan neraka sudah ada, akan tetapi para penghuninya belum ada. Lah kalau penghuni surga dan neraka belum ada, kok bisa ini ya orang disebut seorang wali Syekh Abu Bakar bin Salim ini bisa keluar masuk melihat kondisi yang ada di dalam surga. Kemudian ya tadi surah Ali Imran ayat 169 disebutkan ya orang-orang yang gugur di jalan Allah Azza wa Jalla membela agama Allah, artinya berperang membela agama Allah, maka ruh-ruhnya berada di surga, akan tetapi jasadnya belum ada. Lah ini orang yang disebut seorang wali bisa melihat kondisi yang ada di dalam surga. Seolah-olah teman-teman dia menganggap surga yang neraka itu seperti rumah yang ada di dunia, bisa keluar masuk tinggal buka pintu. Ini luar biasa kedustaan. Saya demi Allah berani mengatakan ini adalah sebuah kedustaan. Dasar saya karena Al-Quran dan Sunnah, kemudian penjelasan dari ustadz-ustadz yang memiliki kompetensi, tentunya keilmuan yang tidak kita ragukan teman-teman. Nah, silahkan antum cermati, silahkan antum perhatikan ceramah-ceramah mereka, meskipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi kebanyakan memang yang kita lihat seperti ini teman-teman. Setelah berdusta, membuat dongeng-dongeng dusta, kemudian di ujung-ujung dongengnya menyebutkan inilah keutamaan melayani atau mencintai ahlul bait kah, atau keluarga Nabi Muhammad, atau para habaib. Ini adalah bentuk doktrin nyata agar kita mengagung-agungkan atau melu-elukan atau mempercayai orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habaib atau seorang waliullah versi mereka. Artinya kita bisa terbuai teman-teman dengan kata-katanya ini adalah bentuk kecintaan kepada para habaib atau keturunan Nabi. Akhirnya dongeng-dongeng yang mereka lantunkan sebutkan di awal tadi terlupakan. Ya, ini adalah doktrin nyata teman-teman. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.